Mari kita masuki materi kedua, yaitu perilaku konsumen digital. Sebagai pendahuluan, kita harus menyamakan persepsi. Perilaku konsumen digital bukan sekadar tindakan menekan tombol beli di layar ponsel. Maknanya jauh lebih komprehensif. Ini mencakup keseluruhan pola pikir, mulai dari proses pencarian informasi awal, bagaimana konsumen mempertimbangkan berbagai alternatif produk, hingga akhirnya mengambil keputusan pembelian. Namun prosesnya tidak berhenti di titik transaksi. Ini juga meliputi tahap penggunaan, evaluasi kepuasan, hingga keputusan untuk memberikan rekomendasi ulang kepada jejaring mereka. Semua rangkaian aktivitas dinamis ini terjadi di dalam sebuah ekosistem lingkungan digital. Lingkungan yang sangat luas ini mencakup interaksi melalui mesin pencari, eksplorasi di marketplace, keterlibatan di media sosial, interaksi seketika di live commerce, komunikasi via aplikasi pesan, penelusuran website, hingga penyelesaian melalui sistem pembayaran digital. Mari cermati mengapa perilaku konsumen modern sangat kompleks dan tidak linear. Saat ini, keputusan konsumen tidak lagi sekadar mengikuti corong tradisional yang lurus. Perilaku mereka saling tumpang tindih antara aktivitas streaming, scrolling, searching, dan shopping. Konsumen bisa saja melihat video pendek, lalu melompat membaca ulasan marketplace, bertanya pada teman, membandingkan harga, menunggu promo, dan baru membeli saat tingkat kepercayaannya tinggi. Kompleksitas ini sangat logis jika kita membedah demografinya. Dari 221,5 juta pengguna internet kita, mayoritas mutlak didominasi oleh generasi Z sebesar 34,40% dan milenial sebesar 30,62%. Kedua kelompok produktif inilah yang menjadi penggerak utama dari 143 juta pengguna aktif media sosial kita. Mari tinjau perilaku pembayaran digital konsumen Indonesia. Dengan tingkat penetrasi internet mencapai 79,5%, didukung oleh 50,2% populasi yang aktif di media sosial, ekosistem digital kita sangatlah matang. Transformasi paling nyata terlihat pada adopsi metode pembayaran. Bank Indonesia melaporkan, hingga semester 1 tahun 2025, Kris telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant. Luar biasanya, 93,16% dari merchant tersebut adalah UMKM. Total volume transaksi bahkan menembus 6,05 miliar kali, senilai 579 triliun rupiah. Ini menegaskan bahwa konsumen kini menuntut pengalaman transaksi yang serba cepat, mudah, dan minim friksi. Mari pelajari konsep dasar perilaku konsumen digital. Secara umum, ini adalah studi tentang bagaimana individu memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk. Dalam konteks digital, prosesnya menjadi jauh lebih kompleks karena konsumen dihadapkan pada informasi yang masif, ragam platform, promosi seketika, serta pengaruh komunitas. Konsumen masa kini tidak lagi pasif menerima pesan pemasaran. Mereka aktif membandingkan, memvalidasi, bahkan memengaruhi keputusan orang lain melalui ulasan dan konten buatan pengguna. Di Indonesia, pergeseran ini dibuktikan oleh lonjakan nilai transaksi e-commerce. Laporan Bank Indonesia mencatat lompatan tajam dari 205,5 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 487 triliun rupiah di tahun 2024. Angka ini menegaskan bahwa belanja online telah menjadi kebiasaan permanen. Mari kita bedah 3 kerangka teori utama dalam memahami perilaku konsumen digital secara mendalam. Pertama, model penerimaan teknologi atau TAM dari Fred Davis. Teori ini menegaskan bahwa adopsi teknologi bergantung pada 2 faktor mutlak, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Marketplace dengan navigasi jelas pasti lebih mudah diterima daripada website yang lambat. Kedua, teori perilaku terencana dari Adzen.
Niat membeli konsumen sangat dipengaruhi oleh sikap positif mereka, dukungan norma subjektif dari lingkungan, serta persepsi bahwa proses transaksi tersebut sangat mudah dikendalikan. Ketiga, jalur pelanggan 5A dari konsep marketing 4.0 yang meliputi aware, appeal, ask, act, dan advocate. Dalam praktik digital modern, tahapan ini tidak selalu berurutan, melainkan saling tumpang tindih dengan aktivitas keseharian seperti streaming, scrolling, searching, dan shopping.